Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Hayudian Mikita Taqwa dengan NIM G0024182 dari kelompok praktikum B1. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum anatomi di blok 2.2, yaitu dengan topik Tractus respiratorius inferior. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan Tractus respiratorius inferior ini terdiri dari trakea, bronkus, pleura, dan pulmo. Pertama saya akan menjelaskan tentang trakea. Trakea ini letaknya setinggi skeletopis VC 6 sampai VTH 4 atau 5. Pembagiannya yaitu trakea pars cervicalis dan pars thoracalis. Penyusunnya ada cartilago trachealis, ligamentum annular trachealis, musculus trachealis, dan jaringan pengikat elastis. Nah, di trakea ini terdapat bangunan penting, yaitu pertama yang ini yang dinamakan bifurcational trakea. Ini percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra ex sinistra setinggi VTH 4 atau 5. Yang tengah ini namanya carina. Carina ini penonjolan pada bifurcational trakea. Fungsinya sebagai reseptor batuk dan reseptor iritan. Next, bronchus. Bronchus ini dibagi menjadi dua zona, yaitu zona konduksi, fungsinya untuk menyaring, menghangatkan, melembabkan, dan mengantarkan udara ke pulmo. Meliputi yang ada hidung, faring, laring, trakea, bronchus, bronchiolus, dan bronchiolus terminalis. Yang kedua ada zona respiratorius. Zona respiratorius ini fungsinya untuk pertukaran gas antara udara dan darah. Meliputi bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Nah, sebelum ke bronchus tertius, bronchus ini terdiri dari dibagi menjadi bronchus primarius. Yang pertama ada bronchus primarius. Bedanya dexter dan sinister itu panjangnya. Dari panjang itu lebih pendek yang dexter dan lebih panjang yang sinister 5-7 cm. Lebarnya itu lebih lebar yang dexter, diameternya juga lebih besar, sedangkan yang sinister ini lebih sempit, diameternya lebih kecil. Posisi bronchus primarius dexter ini lebih tegak dan vertikal, membentuk sudut 25 derajat dengan linea mediana. Sedangkan yang sinister itu lebih datar atau horizontal, membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Terus ada bronchus secundus. Bronchus secundus ini dibagi menjadi dua, yaitu eparterialis dan hiperterialis. Eparterialis ini dipercabangkan sebelum masuk ke hilum pulmonis, sedangkan yang hiperterialis itu dipercabangkan setelah masuk hilum pulmonis. Next ada tertius. Nah, ini yang tadi gambar ini. Tertius ini jumlah bronchus bergantung pada jumlah segmen paru. Kalau yang dexter itu kan 3 lobus, itu 10 bronchi, sedangkan yang sinister yang 2 lobus itu 8 atau 9 bronchi. Nah, bronchus tertius ini bakal bercabang menjadi bronchiolus yang tidak memiliki cartilago. Tiap bronchiolus bakal bercabang lagi menjadi 4-5 bronchiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem konduksi. Bronchiolus terminalis ini bakal bercabang menjadi bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan berakhir sebagai alveolus. Next yaitu pulmo. Pulmo ini basisnya berada di atas diafragma. Alveolus pulmonis ini terletak di atas coste 1 dan masuk ke dasar leher. Fasiesnya ada fasies costalis yang menghadap ke coste dan spatium intercostale dinding cavum thorax, dan fasies mediastinalis itu berbatasan dengan mediastinum di anterior dan columna vertebralis di posterior. Terus margonya itu ada margo inferior, ini bertepi tajam dan memisahkan basis pulmo dengan fasies costalis. Nih, pada gambar. Dan ada margo anterior et posterior, ini memisahkan fasies costalis dan fasies mediastinalis. Nah, ini dia perbedaan dari pulmo dexter dan sinister. Terlihat di dexter ini 3 lobus dan di sinister 2 lobus. Nah, pulmo dexter ini ada 3 lobus. Yang pertama ada superius itu di SIC 2, terus medius di SIC 4, dan inferius di SIC 6. Ada 10 segmen bronki. Terus yang sinister itu
dua lobus yaitu SIC2 dan SIC6, 8 sampai 9 segmen bronchi. Next ada pleura. Pleura ini lapisannya ada pleura parietalis, pleura visceralis, dan cavum pleura. Nah, di dalam cavum pleura ini harus bisa dipertahankan negatif sehingga udara tuh bisa dipompa masuk ke pulmo dan keluar pulmo. Terus pleura ini ada menjadi pleura parietalis. Pleura parietalis ini berdasarkan topografi dibagi menjadi pleura parietalis pars costalis, pleura parietalis pars mediastinalis, dan pleura parietalis pars diafragmatica, dan pleura cervicalis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.